Ada hal-hal yang tak pernah bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seperti bunyi mesin motor metik tua yang tak halus lagi, mengantar tubuh yang letih dengan hati yang penuh rindu akan sepi. Saya tidak mencari hal besar. Yang saya cari justru hal-hal kecil yang sering kita lewatkan. Seperti suara kicau burung, cahaya sore yang membuat warna jingga, atau sekedar hening yang menenangkan. Saya akan selalu mengulangin cara waktu untuk masuk ke dalam diri sendiri, dalam kesunyian, dalam kesederhanaan, dan dalam kebebasan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Senang sekali akhirnya bisa kembali bercerita. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua ikut dalam perjalanan solo camping saya. Sebuah perjalanan sederhana tapi penuh pengalaman baru di sebuah tempat yang masih segar dan menenangkan, yaitu di Tursina Camping Ground di daerah Bogor. Perjalanan ini dimulai seperti biasa. Saya naik motor metik kesayangan Suzuki Hayate yang sudah menemani banyak cerita. Berangkat dari rumah di Bintaro sekitar jam 11:30. Di Google Map jaraknya kurang lebih 74 kilometer ya, dengan estimasi waktu tempuh 2,5 jam. Tapi tentu saja, perjalanan bukan hanya soal angka di peta. Dengan tambahan istirahat dan singgah sebentar untuk sholat, total waktu perjalanan saya kira-kira akan memakan waktu 3,5 jam sebelum akhirnya tiba di lokasi. Sekarang saya sudah sampai di daerah Parung. Hari ini cuaca cerah banget, tapi bukan yang menyengat, masih adem dan nyaman. Cuaca seperti ini enak sekali untuk perjalanan motor. Anginnya pas, dan bikin gerah, jadi perjalanan terasa lebih santai dan menyenangkan. Kita sudah sampai di kawasan Yasmin Bogor. Saya suka banget dengan view di sini, teman-teman. Tepat di atas kita ada jalan tol Lingkar Bogor namanya. Dan menariknya, kalau dilihat dari bawah, view-nya itu enak sekali karena membentuk garis-garis yang rapi, mirip seperti teori fotografi. Saya yang suka foto ya. Hal-hal kecil begini yang bikin perjalanan tuh jadi lebih seru untuk dinikmati. Dan sekarang kita sampai di perempatan Warung Jambu, teman-teman. Buat teman-teman yang sering ikutin perjalanan saya, pasti sudah nggak asing lagi ya dengan view di sini. Semoga tidak bosan dulu ya. Dari sini kita belok ke kanan menuju Kota Bogor. Lalu sekitar 300-an meter di depan di perempatan pertama, kita akan ambil kiri menuju ke arah Sumarekon Bogor. Perjalanannya masih panjang, jadi nikmatin saja setiap momennya. Dan buat teman-teman yang sedang duduk di depan komputer, siapkan aja kopi dan cemilannya untuk nikmatin semua perjalanannya. Nah, sekarang kita sudah sampai di jalur yang selalu bikin terasa seolah-olah tujuan sudah dekat. Ya, ini jalur Sumarekon Bogor, teman-teman. Dari bundaran ini kita ambil ke kanan, lalu di depan akan ada bundaran lagi. Dan kita belok ke kanan lagi, menuju arah Pasir Angin atau jalur Bendung Katulampa. Teman-teman sebetulnya bisa juga dari bundaran ini ambil ke dia, kalau dibilang lurus ya, itu juga bisa. Tapi menurut saya itu jalur terlalu jauh buat saya. Jadi saya ambilnya ke kanan, arah ke Bendung Katulampa. Karena sepertinya memang ini sih kalau dilihat dari peta juga ini adalah rute terbaik, rute terdekat. Kita istirahat dulu di daerah Pasir Angin. Tempatnya asik nih teman-teman. Tuh, tinggi banget ya. Tuh, Sungai Ciliwung.
Nah, kita di daerah Pasir Angin atau lebih sering dikenalnya dengan Bendung Katulampa ya. Ini di pinggirannya, di pinggir sungai. Kita mampir di ya warung biasa banget. Makannya seperti ini teman-teman. Makan siang ya. Itu udah di jam 13 lebih 16. Mari kita makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut lagi di jam 13.43 dari Pasir Angin, Bogor. Estimasi masih sekitar 45 menit lagi. Tapi saya estimasiin ya 1 jam 15 menitan lah kita sampai. Nah, di depan ada pertigaan. Kita belok kanan menuju ke Gadok. Seperti biasa, di Gadok ini kita akhirnya menyatu dengan jalan utama, yaitu Jalan Raya Puncak Bogor. Jalur yang pasti sudah familiar buat para penjelajah ke arah Bogor Puncak. Di depan ini saya akan berhenti lagi ya teman-teman, sebentar nih, di Indomaret langganan saya. Biasanya kalau lewat sini saya suka belanja cemilan dan kebutuhan kecil buat camping. Tapi kali ini nggak banyak ya, paling hanya beli minum dan beberapa cemilan ringan saja. Cukup untuk teman ngemil saat di tenda nanti. Oke, kita belanjanya ini aja teman-teman, karena saya udah bawa ransom. Jadi jajannya dikurangin, hanya untuk ngemil aja. Sebetulnya buat ngemil juga di dalam ransom itu udah ada ya, udah ada cemilannya juga, minuman, lengkap banget itu. Coba kita nanti dibuka. Nah, ini air minumnya, ini buat tambahan aja. Oke, habis ini kita nggak mampir lagi. Dan di daerah Cipayung kita di jam 14. Kita lanjut lagi. Estimasi sih paling nggak 40 menit lagi lah. Oke, ini di daerah Cipayung. Orang jual gemblong banyak banget teman-teman. Gemblong ketan. Nah, di depan kita ini adalah pertigaan utama menuju Taman Safari. Dari sini kita langsung ambil ke kanan ya teman-teman. Perjalanannya tinggal sebentar lagi, kira-kira 10 sampai 15 menit lah. Dan kita akan sampai di Tursina Camping Ground. Dari sini saya tidak akan cut ya untuk videonya. Jadi teman-teman yang butuh referensi perjalanannya seperti apa, dan pokoknya aksesnya seperti apa, teman-teman bisa nonton full bagian akses jalannya ini ya.
sampai di Taman Safari jam 14.26. Hampir kebablasan ke Taman Safari. Dulu pertama kali saya solo camping adalah ke jalur ini ya. Jadi pertama saya solo camping itu di Bukit Saung Giles. Jalurnya ini, dan saya pakai motor listrik teman-teman, motor Polytron. Dan lewat jalur ini alhamdulillah sampai lokasi itu nggak ada masalah naik motor listrik ya, dan kuat. Nah ini kita mengulangin lagi. Waktu solo camping itu 1 tahun setengah lah ya, paling nggak tuh 1 tahun setengahan yang lalu. Kita berasa nostalgia. 1 tahun yang lalu pernah kesini, awal mula saya solo camping. Nah untuk camping sekarang itu ada di bawahnya Bukit Saung Giles, kalau melihat petanya ya. Jadi di bawahnya nggak begitu jauh jaraknya. Nah ini jalanan apa namanya, berasa banget lewat sini lagi. Mantap. Tahu bulat. Tahu bulat. Bensinnya habis ya teman-teman. Tadi mau ngisi nggak jadi karena ngantri banget. Udah besok aja deh. Ini insya Allah nyampe lah. Nyampe sampai di bawah, ke bawah lagi cukup. Dulu inget banget nih, tanjakan yang paling ekstrim saat naik motor listrik adalah di depan itu. Itu adalah tanjakan paling ekstrimnya buat motor listrik ya. Kalau motor mesin kayak gini mah ya masih aman-aman aja. Oh iya, setahun yang lalu waktu saya lewat sini jalannya belum dicor begini, masih batuan. Ini udah dicor, walaupun cornya udah rusak lagi nih ya.
namanya BSG Camp, Bukit Saung Giles. Kesini aman lah untuk semua kendaraan. Oke, di petanya ini di depan. Nah, ini nih jalannya baru ya, terlihat baru. Oke, kita ke kiri nih ya. Oh, masih ditutup cuy. Tunggu. Tursina Camping Ground. Kita telepon dulu ya. Sambil nunggu telepon tersambung ke pengelola, saya mau kasih info soal tiket masuk ke Tursina Camping Ground. Jadi di sini harganya benar-benar ramah banget. Cuman Rp20.000 aja, kita udah bisa camping di area yang nyaman, rapi, dan view-nya juara. Selain itu juga ada beberapa paket camping yang bisa dipilih, termasuk penyewaan tenda dan perlengkapan lain. Jadi buat teman-teman yang nggak punya gear camping lengkap, tetap bisa nikmatin suasana di sini tanpa ribet. Dibukain. Oke, ada dombanya keren, Wow, tempatnya asli keren ini. Wow. Saya langsung menuju ke area motor camping yang ada di sini. Dan jujur, lokasi ini benar-benar tipe camping yang saya suka. Tahu nggak kenapa? Karena tempatnya bersih, full rumput yang rapi, jadi kalau tidur rasanya empuk banget. Dan yang paling bikin saya yakin, view di spot yang saya pilih ini, menurut saya adalah the best view-nya di sini. Bayangin aja, dari sini kita bisa langsung lihat Gunung Pangrango dan perbukitannya. Cocok banget buat ngecamp santai dan nikmatin suasana. Sekarang waktunya bangun tenda. Nah, kalau pas cuaca cerah begini, rasanya tuh tenang banget. Nggak ada rasa keburu-buru. Jadi benar-benar saya nikmatin setiap prosesnya. Dari mulai pasang footprint, gelar tenda, pasang frame, pasang pasak sama tali, sampai merapihin semua peralatan ke dalam tenda. Oh iya, ada cerita sedikit nih. Jadi, frame bagian teras tenda ini sebenarnya udah mulai mau patah sejak terakhir kali dipakai. Dan sampai sekarang saya masih pakai karena saya beli frame baru belum sampai sekarang. Jadi ya semoga aja nggak benar-benar patah pas dipakai sekarang. Nah, teman-teman semua, sekarang sudah di jam 17:07. Tadi selesai bangun tenda itu sekitar jam 4-an ya. Terus sempat istirahat dulu sebentar dan mandi ya. Mandi adem banget. Oke, teman-teman, kita lanjut istirahat dulu. Saya mau bikin kopi. Kopi sore. Sekarang waktunya santai dulu. Saya duduk di bangku kayu yang disediakan di sini. Posisinya pas banget, teman-teman.
langsung ngadep ke pegunungan di belakangnya. Saya bikin kopi sederhana, tapi rasanya jadi istimewa banget karena suasananya. Angin yang sepoi-sepoi, view pegunungan, dan hangatnya kopi. Rasanya tuh kombinasi yang bikin tenang banget. Momen kayak gini sih yang selalu saya cari kalau camping. Sederhana, tapi berkesan. Tadi baru aja selesai sholat berjamaah. Nah, berjamaah ya. Jadi malam ini saya tidak sendirian. Jadi ada santri dari Ponpes Tursina yang jaga. Mereka berdua jaga di sini. Kirain saya tadinya bakal nggak ada yang jaga ya. Ternyata ada. Dan karena di sini belum ada musola, jadi kita tadi sholat berjamaah di rerumputan teman-teman, gelar tikar. Dan teman-teman, sekarang saya camping tidak bawa makanan berat ya. Yang makanan berat masak dulu. Jadi saya bawa ransum Naraga Plus, makanannya TNI. Saya kepingin mencicipin seperti apa sih makanannya tentara. Saya beli di online, di online shop itu 60.000 harganya ini semuanya. Jadi udah dapat nasinya 2. Pemanasnya saya belum pernah menggunakan ini ya sebelumnya, jadi saya kepingin mencoba, pokoknya hanya kepingin mencoba aja, karena ini sebetulnya dilarang untuk diperjualbelikan. Jadi saya benar-benar kepingin mencoba aja seperti apa rasanya ya. Oke, kita akan coba menu yang nasi sate ayam dulu. Oke, kita buka. Nah, kayak gini dulu, atas bawah kita tutup. Panas tuh. Panas banget teman-teman. Oke. Nah. Kok begini ya? Agak takut saya. Oke, sambil menunggu ininya matang, saya akan buka Profortisnya. Profortisnya seperti apa? Bentuknya sokocip teman-teman. Enak banget. Ini buat anak-anak suka banget. Uapnya yang tadi tuh putih itu, dicium itu baunya ternyata karbit teman-teman. Bau karbit. Udah, bau karbit. Baunya enak, berbumbu. Nih kelihatannya nasi semua ya, ternyata ayamnya ada di dalam. Kita coba. Ayamnya banyak. Rasanya sate, cuman pokoknya rasanya kayak teman-teman makan sate ayam pakai nasi, bumbunya udah dicampur semua di nasinya, diaduk-aduk gitu ya. Nah, itu rasanya seperti itu. Setelah makan malam selesai, saya sempatkan bikin kopi lagi sebelum tidur. Dan ternyata dari sini terlihat juga city light-nya. Jujur, ini bonus yang gak saya duga. Sambil menyeruput kopi hangat,
ditemani kerlip lampu kota di kejauhan. Rasanya malam ini jadi makin lengkap, tenang, sederhana, tapi begitu indah. Nah, teman-teman semua, sekarang sudah di jam 21.36. Udah setengah 10 ya. Dan untuk di sini tuh ketinggian di sini tuh udah 1110 mdpl. Ini kalau berdasarkan di jam saya. Dan untuk suhunya di sini di dalam sini 21. Tadi di luar 19. Nah, ini masih jam berapa tadi? Jam setengah 10. Kemungkinan untuk nanti menuju pagi pastinya nambah lagi ya. Bakal tambah dingin. Oke teman-teman, saya istirahat dulu ya. Malam ini udaranya adem banget, cocok buat tidur nyenyak di tenda. Besok pagi kita lanjut lagi. Sekalian saya ajak teman-teman virtual tour keliling lokasi camping ini bareng sama saya ya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai ketemu di pagi hari. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini suasananya begitu damai. Memang sunrise yang saya tunggu tidak muncul sempurna. Karena matahari masih malu-malu di balik awan mendung sisa hujan semalam. Tapi justru itu yang membuat pagi ini terasa istimewa. Udara dingin yang menyapa, rumput yang masih basah oleh embun, dan suara-suara hewan dari taman safari di kejauhan, semuanya menyatu jadi sebuah harmoni yang tidak bisa saya temukan di tempat lain. Rasanya seperti diingatkan bahwa keindahan tidak selalu datang dari apa yang terlihat jelas. Kadang justru hadir lewat suasana, lewat rasa, dan lewat momen kecil yang sering kita lupakan. Pagi ini sarapannya nasi goreng, dan terima kasih banget, Masya Allah banget, ini nasi goreng dari santri Pondok Pesantren Tursina yang punya camping ground sini ya. Wah, ini luar biasa, banyak banget lagi. Wah, saya kali ini sama sekali nggak bawa piring, nggak bawa mangkok gitu. Jadi cuman camping benar-benar kayak cuman bawa tenda doang. Dan ini juga dikasih ini nih teh manis anget dari santri sini. Oke, kita makan dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Sekarang di jam 7 pagi di Tursina Camping Ground. Nah, saya sedang berada di depan pintu masuk Tursina Camping Ground. Ini ada villa ya. Terus langsung masuk, begitu masuk kayak gini tempatnya.
dan kita langsung aja untuk virtual tour bareng-bareng. Nah, teman-teman bisa nonton virtual tour ini supaya setidaknya kalau mau ke sini ada gambaran tempatnya seperti inilah gitu. Oke, kita langsung aja virtual tour bareng-bareng. Kita mulai dari paling depannya dulu. Ini adalah pintu masuknya. Begitu masuk langsung ada Plang Tursina Camping Ground. Oke, ini aksesnya enak banget. Udah bisa buat mobil ataupun motor gampang. Nah, begitu masuk langsung disambut dengan keberadaan ada toilet dan itu warkopnya, warkop para santri di sini. Dan nah, langsung aja teman-teman. Saya camping di sana, motor camp. Saya langsung aja ke tempat tenda saya dulu. Tenda saya itu berada di sini, teman-teman. Nah, seperti ini kira-kira ini di jam 7 pagi seperti ini pemandangannya, view-nya bagus banget ya, teman-teman. Di sini juga bisa buat tempat camping juga. Nah, ini di sini bisa buat camping juga, teman-teman. Enak banget. Dan view-nya langsung kalau campingnya di sini, view-nya langsung ke pegunungan, lembah-lembah Gunung Pangrango. Nah, ini Gunung Pangrango ini. Keren banget ya. Dan kita langsung aja ke tempat atas. Nah, ini adalah tenda saya. Seperti ini view-nya, teman-teman. Saya banyakin di sini karena memang bagus banget view-nya. Motor saya di sebelah sini. Oke, kita lanjut ke atas. Oh ya teman-teman, ini tempatnya sebetulnya dekat banget dengan jalan ini ya, akses jalan raya, jalan yang menghubungkan ke kayak ADK, BSG, Bukit Saung Giles itu masih ke sana terus. Nah, ini begitu jalan akses ini langsung masuk ke dalam sini. Ada bendera Indonesianya. Kita mumpung masih di sini, kita langsung aja ke bagian toilet. Warkop dulu, warkop. Ini adalah warkopnya. Tuh. Ada jajanan apa aja banyak nih ya, Indomie paling ya buat makan. Dan semalam saya ditemanin sama santri. Hai. Nah, jadi saya benar-benar nggak sendirian di sini. Ternyata ada santri yang menemani saya di sini. Jadi buat teman-teman kalau mau solo camping di sini juga nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, dan tempatnya benar-benar nggak menyeramkan. Nah, saya akan ke toilet dulu. Untuk toiletnya seperti ini, teman-teman. Ada toilet duduk dan toilet jongkok. Nah, ini buat yang buat cowok dan itu buat cewek. Jadi terbagi ada dua toilet. Dan kekurangannya di sini saat ini belum ada musola, teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau sholatnya paling di gazebo ini ya. Ini ada gazebo. Jadi ada rencana sih mau dibangun musola, tapi kalau sekarang ini belum ada. Jadi teman-teman kalau mau sholat ya paling di sini aja. Seperti itu. Karena ini baru banget buka. Menurut informasi dari yang jaga di sini, itu baru 2 bulan, teman-teman. Fokus dibuka untuk camping gitu baru 2 bulan. Nah, ini lahan juga sebetulnya baru banget disusun buat para campers yang mau camper van. Di sini juga bisa nih. Jadi udah disusun akses jalannya, teman-teman nih.
asik ya. Cuman ini kalau buat camper van aksesnya belum begitu rapi. Mungkin nanti bakal dirapihin juga ini. Jadi kalau dari sini pemandangannya ke bawah seperti ini. Kita masih lanjut ke atas. Dan untuk listrik juga di sini belum nyampe ke sini ya, listriknya. Jadi kalau teman-teman mau ke sini, kalau mau campingnya di area sini, itu harus bawa roll cukup panjang ya, dari tempat yang ada warkopnya itu ke sini. Bisa paling enggak 50-an meter. Arah ke bawah. Wow, cukup bagus. Dan itu udah ketutup awan ya. Sebetulnya kalau lagi cerah nggak ada awan, itu di situ juga pegunungan, bagus banget. Dan kalau di sini pemandangan city light-nya bakal keren banget di sebelah sana. Ini city light. Dan untuk pegunungan, dapatnya pegunungan view-nya sana. Kalau ke sini yang Gunung Pangrangonya ya paling ketutupan ini ya, ketutupan pohon pembatas seperti itu teman-teman. Ini nanti kalau udah jadi bakal keren ini tempat. Ini masih belum rata, ini masih turun ke bawah, lumayan cukup agak sulit juga nih kalau dibangun tenda ya, agak miring gitu ya. Cuman enaknya kalau miring kayak gini airnya langsung hilang kalau lagi hujan. Nah ini rata nih, ini rata, ini juga rata, enak nih buat mendirikan tenda di sini. Itu dia kekurangan di sini kalau menurut saya. Paling kalau teman-teman yang camping keluarga butuh listrik apa itu, listriknya masih jauh, harus narik dari sana. Jadi belum nyampe ke sini. Ada rencana katanya sih memang mau diadain nyampe sini nanti untuk listriknya. Ya alternatifnya paling kendaraan diparkir di sini. Kalau memang yang nggak mau camper van. Nah, teman-teman kalau menanyakan di sini best view-nya di mana? Best view-nya di area yang saya tempatin. Itu adalah best view di sini. Pokoknya area-area situ itu kalau menurut saya paling bagus ya untuk view-nya. City light-nya juga dapet. Seperti itu. Ini pemandangan di belakang saya juga. Itu adalah Gunung Pangrango. Terlihat ya, pokoknya kalau cerah itu bagus banget di sini. Dan untuk ketinggian di sini itu 1100 sekian mdpl. Jadi cukup tinggi, dan untuk suhunya udah pastilah kalau di ketinggian seperti ini dingin ya. Kayak semalam juga tembus 18 derajat. Padahal semalam itu hujan dari jam 11 sampai jam 3. Saya lupa nggak bawa flashlight. Untung aja tendanya kuat. Jadi sama sekali alhamdulillah nggak bocor. Untuk teman-teman, terima kasih sudah menemani perjalanan saya kali ini di Tursina Camping Ground. Tempat yang sederhana tapi mampu menyuguhkan ketenangan dan keindahan yang luar biasa. Terima kasih juga untuk Tursina sudah memberikan saya ruang untuk menikmatin alam dengan cara yang begitu damai. Semoga cerita ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua yang ingin merasakan camping dengan suasana yang bersahabat. Jangan lupa untuk support channel ini dengan like, komen, dan subscribe supaya kita bisa terus berbagi perjalanan-perjalanan berikutnya. Sampai jumpa di cerita camping selanjutnya. Salam hangat dan tetap jaga alam kita bersama.